pertama itu. Terus akhirnya kan lama-lama ya lumayan buat penghasilan tiap bulan gitu ya Pak ya. Terus akhirnya saya gini kan, saya punya utang gitu ya. Terus tapi untuk mencukupi itu kan uang dari hasil itu kayaknya kan nggak cukup buat bayar utang, cuma buat sehari-hari gitu. Terus akhirnya saya punya inisiatif gitu, dimana kalau saya tuh ambil di bank di BRI itu untuk ambil Ibu lagi. sampai bela-belain. Iya, sertifikat itu saya ambil 50 sertifikat juta. Sebenarnya rumah. Semak Jaga kan mau buat bayar utang kakak saya itu kan, mau nikahkan anaknya. Saya kan nggak enak juga, Ya, sudah lama kan nggak dibayar itu. Ditahan dulu. Singkatnya berapa kandang yang masuk, Bu? 73 kandang. 73 kandang. Iya. Dengan nilai investasi 109.500. 109.500 juta. Iya. Wow, luar biasa ya. Guys, kali ini terasa berbeda. Saya kedatangan tamu, yang mana tamu tersebut mengadukan tentang permasalahannya. Kita akan kulik apa yang sebenarnya terjadi. Selamat pagi, Bapak, Ibu semuanya. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini pagi-pagi sudah saya undang di podcast saya ini. Boleh perkenalan dulu ini. Yang paling ujung Pak, siapa ini Pak? Perkenalkan, nama saya Pak Setiawan. Pak Setiawan. Salah ya. satu mitra DK. Mitra DK. DK Reptil itu. DK Reptil yang dulunya berkantor di Ngadiluwe. Kalau Bapak domisilinya di mana? Di Mojo. Di Mojo. Mojo Kabupaten. Iya, Kabupaten Selatan. Kalau Ibu? Kalau saya di Sambi, Ngampel Sambi. Ngampel Sambi. Ya. Oh, Kediri Blitar. Iya. Masnya? Kalau saya di Indawung, Ringin Indawung. Rejo, ya dekatnya Sambi juga. Ya. Di wilayah selatan. Gitu ya. Iya. Nama saya Pak Samsul. Pak Samsul. Samsul. Pak Samsul. Iya ya. Saya lihat tadi dikawal sama orang-orang ini. Ini Betul, juga Ya, teman-teman seperjuangan. teman-teman seperjuangan. Iya. Sependeritaan. Seperjuangan, sependeritaan. Iya. Betul. Iya ya. Kalau boleh tahu berapa sih total jumlah mitra dari mana tadi Bu? DKRT. DKRT. Berapa? Totalnya 3.800 berapa? 3.800 sekian orang. Iya. Wah, itu luar biasa. Dan yang datang ini masih sebagian kecil berarti ya. Betul Pak. Betul. Berhubung ruangannya Terbatas. terbatas, ya kita aja lah. Ya, kita coba untuk mengadvokasi ini ceritanya. Tapi saya harus mendapatkan gambaran utuh dulu ini persoalan yang Bapak Ibu alami ya. Iya. Boleh diantaranya Mbak Setiawan, mungkin bisa jelasin, bisa ceritain apa yang sebenarnya terjadi ini Pak. Kita bergabung di Mitra DK Reptil itu tahun berapa ya? 2019. 2019. Ya. Kita bergabung, awalnya sih kita ya juga ragu, tapi setelah kita cari informasi ke sono ke sini, akhirnya ya memang nyata panen ada. Aturan mainnya seperti apa itu Pak? Sampai Bapak gabung terus tadi sampaikan juga panen itu. Aturan mainnya seperti apa sebenarnya? Aturannya main, jadi kita istilahnya kita jaminkan 1.500.000 Untuk untuk kemitraan. kemitraan Iya. satu kandang. Ya. Kemitraan untuk satu kandang. Itu gini ya. Satu Iya. kandang. Awal-awal kan kita itu sebenarnya juga kurang begitu mengetahui apa itu DK Reptil. Namun DK Reptil kan juga ada yang mensponsori atau yang mempromosikan itu di kalau tidak salah di Indo TV dan Madu TV. Oh, gitu. Iya. Nah, akhirnya kita juga cari tahu, informasi dari siapa yang sudah pernah tahu, siapa yang pernah ke sana ke kantornya gitu. Akhirnya ya namanya orang kalau ada namanya sistem kemitraan yang kelihatannya itu menguntungkan atau menjanjikan, siapa sih yang nggak tertarik gitu? Akhirnya Pak Samsul memutuskan gabung. Saya gabung awal itu untuk kemitraan 20 kandang. 20 kandang. Dengan nilai investasi? Dengan nilai investasi 30 juta. 30 juta. Ya. Kalau Ibu? Saya dari awal tuh 15 kandang. Soalnya kan gini,
suami saya kan sakit stroke gitu, terus kan nggak bisa kerja lagi ya Pak ya. Akhirnya dia kan, anak saya waktu masih kecil, masih saya gendong kok waktu ke kantor Pak Anom itu. Terus kan gini, dia tertarik dari TV gitu. Bu ki piye pamane ikut dikas, soalnya kan 1,5 juta, nanti 4 bulan kan jadi 2 juta gitu. Terus saya kan bisa ngerjain, soalnya kerjaannya kan nggak begitu berat kan, orang sakit itu kan nggak bisa kerja yang terlalu gitu Pak. Pertama saya juga kurang setuju ya gitu. Terus gua sampai tiap musim kan gitu ya. Terus tapi saya membuktikan juga, akhirnya saya antar naik sepeda itu ke kantornya itu. Terus kayaknya ya dapat dipercaya gitu Pak ya. Terus awalnya saya ya wes nggak apa-apa ikut. Akhirnya ibu gabung juga ya? Iya, akhirnya saya gabung. Ya pertama itu 15 Pak. Jadi kan 15 kandang. Iya, 10 kandang. Jadi kan Itu istilahnya begitu ya, istilahnya kandang. Iya, Iya, kandang. per kandang kan di 1,5 juta, kalau kan 15 juta Pak. Itu saya gabung itu. Jadi tiap bulan saya gabung. Tambah Tambah sampai Oh, jadi 4 up bulan. gitu ya? Iya. Saya pikir kan nanti kayak pegawai negeri kan bisa gajian tiap bulan gitu loh Pak. Jadi kan berurutan gitu selama 4 bulan, cuma gabung terus untuk 5 bulan berikutnya akhirnya kan saya sudah dapat itu ya hasilnya Iya. itu ya. Terus sudah lama sampai hampir sekitar 17 bulan kalau nggak salah. Terus waktu kan juga panen gitu. Akhirnya ya Panen alhamdulillah. masukkan lagi begitu. Up lagi. Belum. Saya kan yang punya uang saya kan segitu sampai 55 kandang saya pertama itu. Terus akhirnya kan lama-lama ya lumayan buat penghasilan tiap bulan gitu ya Pak ya. Terus akhirnya saya gini kan, saya punya utang gitu ya. Terus tapi untuk mencukupi itu kan uang dari hasil itu kayaknya kan nggak cukup buat bayar utang, cuma buat sehari-hari gitu. Terus akhirnya saya punya inisiatif gitu. Gimana kalau saya tuh ambil di bank di BRI itu untuk ambil Ibu lagi. sampai bela-belain. Iya, sertifikat itu saya ambil 50 Sertifikat juta. Sebenarnya rumah. Semak Jaga kan mau buat bayar utang kakak saya itu kan, mau nikahkan anaknya. Saya kan nggak enak juga, Ya, oke. sudah lama kan nggak dibayar Oke, itu. ditahan dulu. Singkatnya berapa kandang yang masuk, Bu? 73 kandang. 73 kandang Iya. dengan nilai investasi 109.500. 109.500 juta. Iya. Wow, luar biasa. Tapi yang Semarang itu kan saya pinjam bank Pak itu, bank BRI itu. Itu per kandang berapa ini Bapak-bapak? 1,5 juta. 1.500.000. Iya. Satu tokek satu kandang. Satu tokek satu kandang. Iya. Berarti ini objek jual belinya itu adalah Kemitraan bukan jual beli. oke, kemitraan ya. Iya. Oke, saya ralat. Berarti Iya. kemitraan dengan sistem Bapak mendapatkan satu kandang dengan 500 itu 4 bulan. ya dengan investasi 1.500 1.500. mendapatkan satu kandang tokek. Ya, Iya. satu tokek. Oh, Dengan asumsi 4 bulan sekali kita panen, bahasanya panen 500. Ya, betul. Satu kandang. Siapa yang tidak tertarik? ya. Nah kalau 10 kan sudah 5 juta Pak. Ya, bentar. Saya lebih tertariknya bukan soal investasinya dulu ya. Saya mau membedah nih. Saya mau roasting ini. Ini kok bisa kayak ini gimana ceritanya? Anda dijanjikan atau Anda mendapatkan gambaran apa tentang tokek ini mau dibuat apa gitu? Katanya sih buat ekspor itu Pak, kan katanya buat Diekspor obat ke apa Cina. gitu ya ke luar negeri gitu. Itu Akhirnya promosinya seperti itu. Jadinya katanya hasil dari tokeknya itu diekspor ke Cina gitu. Satu ekor tokek itu bisa laku segini juta gitu. Lah kita yang ikut kemitraan itu nggak berpikir tokek itu untuk apa, itu yang dipikirkan cuma hasil dan hasil. Ternyata ya begitulah. Oke, Memang. saya coba nih ya konstruksikan ya biar nanti jelas. Jadi Bapak Ibu ini gabung sebagai member ya. Mitra. Bahasanya mitra, Mitra. bukan member ya. Oke lah, Mitra. mitra ya dengan ketentuan per satu ekor atau per satu kandang sebesar 1.500. Dengan keuntungan 4 bulan sekali 500.000. Itu berapa Satu persen itu satu bulan? 30%. 30%. Berarti dari uang 1.500.000 jadi 2 juta 4 bulan. jadi 2 juta dalam waktu Dalam waktu 4 bulan. itu lebih dari 8% itu. Lebih kan? Oke.
Anda dijanjikan itu ya. Iya. Dan masing-masing dari mitra ini sudah pernah panen atau seperti apa? Sudah. Sudah pernah. Iya. Berapa kali? Kalau saya berapa ya, sekitar hampir 11 bulan ya, 11 kali saya. 11 kali. Iya. Tapi Tapi terus di untuk up yang- lagi ya, di up Yang lagi. terakhir itu saya belum ada sama sekali Pak, yang uang bank itu. Oke. Jadi tokek. Pertanyaannya tadi Pak Samsul. Iya. Ya, saya menyambung dari apa yang disampaikan. Ini buat ekspor ya? Katanya seperti itu. Pak Samsul pernah melihat sendiri bahwa ini proses lalu lintas ekspornya Belum begitu. pernah. Pernah nggak dari mitra-mitra itu diajak untuk diperlihatkan lalu lintas ekspornya? Enggak. Kayaknya Perizinan segala macam. kayaknya tidak pernah. Ya memang bukan kayaknya, memang tidak pernah sebenarnya. Oh, begitu ya. Iya. Jadi tokek yang jadikan objek untuk kemitraan ini dengan asumsi, dengan dalil bahwa ini akan diekspor Ekspor ya untuk obat-obatan. Iya. Ekspornya kemana Pak? ke Cina. Ke Cina. Katanya itu. Katanya ke Cina. Iya. Tapi Pak Samsul juga tidak pernah tahu juga. Tidak tahu. Mindsetnya bapak-bapak dan ibu ini pokoknya saya setiap 1 bulan sekali terima yang 4 bulan. namanya Iya. 4 bulan sekali terima keuntungan itu. panen, Iya. panen. Yang dikatakan oleh koperasi itu panen, katanya gitu. Panennya 4. Ini bergerak dalam bentuk apa sih Pak ini Pak? Koperasi atau apa? Koperasi. Koperasi. Awal-awalnya bukan koperasi. Dulunya bukan koperasi. Awalnya bukan koperasi. Koperasi. Setelah Tapi- berjalan beberapa tahun di situ, terus akhirnya karena ketentuan dari OJK atau gitu katanya itu dibentuk koperasi. Gitu. Terus akhirnya ya akhir itu koperasi, katanya koperasi DKRD Jadi Indonesia. Gitu. naungannya adalah koperasi ya. Iya. Ini menarik sekali ini. Jadi tokek untuk ekspor, tapi bapak-bapak tidak tahu, Bener salahnya nggak tahu. tidak tahu. Dapatnya pokoknya setiap bulan adalah Iya, sekian. yang difikirkan dari mitra itu ya itu bukan tokeknya kemana gitu loh. Yang penting Kita dapat keuntungan. hasil. Iya. Hasil. Dan Bu, ini Pak, ini saya mau tanya ini. Dari kesekian ribu member atau mitra tadi, ini semuanya mengalami hal yang sama. 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 Semua Sekarang seperti itu. dalam kondisi gagal bayar atau Iya. tidak ada pembayaran. Tidak ada pembayaran sama sekali, sudah berjalan hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Awal-awal adanya COVID itu sudah collab sampai sekarang. Itu nggak ada kelanjutannya gimana. Bahkan banyak mitra yang tidak tahu ujungnya kemana, itu banyak yang tidak tahu itu. Nilai dari value, nilai dari perputaran uangnya ini sudah mencapai ratusan miliar dong kalau ribuan. Ya kalau Iya. di 107 bulan. kalau diperkirakan ya seperti itu. Kurang lebihnya Kalau perkiraannya kurang lebihnya dari sekian ribu mitra itu nilai nominalnya uang itu yang saya dengar loh ya 170 kurang sekian begitu. Kisarannya 170-an lah. dan uangnya itu kemana? Ya, ini yang kita tidak tahu. Ini yang tidak tahu akhirnya kita Yakin itu buat ekspor? yakin dulu. Yakin dulu. Awalnya kita ya juga Dulu yakin. Yakin Yakin sekali. gitu, tapi nggak Tapi tahu setelah sebenarnya. kok berjalannya sudah nggak Beres. beres. Nah, ini yang kita tanyakan. Tapi ya tetap sana pihak DK tetap mempertahankan bahwa barang itu masih Ekspor. diekspor. Iya. Ya, terus katanya ada corona itu akhirnya kan panennya ditangguhkan, terus panennya itu cuma 150.000 Pak, dari 500.000 itu jadi 150 per kandang Per dapatnya kandang. kita. Iya, Jadi mengalami penurunan ya. iya penurunan. Awalnya kita kan ya nggak setuju, jadi turunnya kan banyak Pak akhirnya. Enggak. Ini yang jadi menarik begini. Ini kan ribuan ya. Iya. Uangnya pun nggak kecil ya. Iya. Saya yakin Mbak Ibu kan hanya sekian kandang ya. Iya. Ada juga mungkin yang ratusan kandang. Oh banyak, Banyak. 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 Mitra-mitra itu banyak yang Yang meninggal sekarang ya sudah banyak yang meninggal memikirkan gimana nasib uangnya terus akhirnya meninggal itu juga banyak. Sekarang posisi daripada ininya kantor DK-nya tadi
Masih operasi? sudah nggak ada. Kantornya aja ada. sudah nggak ada sekarang. Oke. Saya sih tidak mau berandai-andai ya, tapi saya mencoba untuk mengkonstruksikan apa benar ini untuk ekspor impor terkait dengan tokek tersebut. Itu. Ada dokumen-dokumennya atau ada perjanjiannya dengan pihak asing mungkin atau perusahaan J2J begitu, atau ada juga mungkin Kita tidak Kita nggak tahu. tahu dan Tidak tidak tahu. pernah diperlihatkan. Iya. dan tidak pernah diperlihatkan. Kalau ditanya katanya ada, tapi kita sebagai mitra itu nggak pernah. Pak Samsul yakin kalau ini ekspor impor? Kalau saya dari awal sudah nggak yakin Oke. sebenarnya. Dari awal Dari sudah nggak awal, yakin. tapi sudah terlanjur Tapi masuk kadang ya itu saya sudah terlanjur ikut jadi mitra, jadi ya saya tetap mengikuti aturan mainnya situ. Gitu. Saya mau tanya ini kalau sudah masuk ya jadi member atau jadi mitra, Iya. uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar ya Iya. diinvestasikan di situ. Pertanyaannya sekarang, uang itu diperoleh kan masing-masing tidak sama. Uang itu didapatkan, ada yang gadaikan sertifikat, ada yang masukkan ke bank, ada yang jual tanah. Iya. Kayak ibu tadi bilang itu, ibu tadi kan jaminkan sertifikat ya. Sertifikat tanah. Oke, nggak dipikir dulu sebelumnya secara jernih. Ini perusahaan beneran apa atau bagaimana? Ya awalnya saya kan percaya, soalnya kan ya saya sudah panen beberapa kali gitu ya Pak. Terus itu niatan saya yang pinjam bank itu kan nanti saya masukkan, terus nanti 4 bulan kan saya langsung ambil, maksud saya itu buat bayar utang gitu ya. Ternyata kan Zong mau panen terus ada corona itu, akhirnya kan nggak panen. Ya, hari gini begini ya. Hari gini banyak persoalan-persoalan yang 11-12 ya. Kasus yang serupa. Iya. Kita masih ingat yang baru-baru ini masalah trading Jadi ya. Ratusan miliar, bahkan menyentuh triliun dengan konsep yang mungkin kurang lebih sama. Menarik dana dari masyarakat ratusan miliar kemudian dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas. iya. Ini yang terjadi, dan masih banyak persoalan-persoalan yang lainnya yang muncul di negeri ini. Ternyata di Kediri juga ada peristiwa yang bombastis yang seperti ini. Iya. Langkah-langkah yang sudah diambil ini. Kalau langkah-langkah dari mitra itu pernah ada yang apa ya? Mitra itu mengadakan satu perkumpulan khusus mitra-mitra gitu untuk apa ya istilahnya Kebanyakan meminta mem- kejelasan mem- gitu loh, meminta pembayarannya kejelasan gitu. dari kantor. Ya. Itu pernah ada gitu, katanya ya ada apa ya? Ada solusi dari kantor gini. Yang saya ingat dari awal itu yang saya ingat itu pernah kantor itu menjanjikan ya nanti bisa cair sekian sesi 1, 2, 3 katanya gitu. Sesi ke-1 segini persen, sesi kedua segini persen gitu. Tapi ternyata ya Zong, nggak ada. itu cuma janji gitu. Terus seperti itu. Udah dilaporin ke polisi. Kalau ke polisi itu sudah sering, Pak. Terus? Kalau dilaporin ke polisi itu sudah sering. Ya katanya dari kepolisian dia bisa ditindaklanjuti, nanti bisa ditindaklanjuti. Tapi ternyata setelah berjalan sampai sekarang hampir 3 tahun itu yang paling memilukan itu ya cuma janji yang tidak ada ujungnya itu. Saya terima aduannya, tapi saya tidak bisa untuk menyelami lebih lanjut. Saya harus berangkat dari biodata. Bapak sama Ibu sepakat tidak kalau next saya undang lagi ya, kita sampaikan dalam forum ini, tapi harus dengan data. Siap. Oke, Bapak saya- Ibu harus bawa data. Iya, iya. Nah, kalau saya ada data, saya baca datanya, baru saya bisa tanya lebih dalam. Apakah ini hanya perdata? Apakah ini ada unsur penipuannya? Jangan-jangan nanti scam, Iya. ya? Jangan-jangan ini adalah hanya kedok saja, meraup uang dari masyarakat dengan jumlah yang besar, ratusan miliar, tapi ujung-ujungnya ini pencucian uang, dibawa kabur entah kemana oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, atau orang-orang atau pelaku kejahatan itu sendiri. Ini begini Pak Akson ya. Saya datang ke sini ini Ya. pertama minta solusi atau paling tidak Pencerahan. pencerahan.
agar kita ini Tidak harus kemana, Heeh, kita harus langkahnya. Makanya yang untuk mengembalikan dana kita, uang kita yang pinjam dari BRI itu bahkan jual tanah. itu Masalah. bagaimana? dengan tiap Terus bulan, begini Pak Hasan, kalau seandainya kalau ada mitra yang sependerita dengan kami, Ya, undang aja, ajak kemari. boleh enggak kita ajak datang ke sini? Boleh. Beramai-ramai? Boleh. Oke. Pertama Pak Hasan yang kami sampaikan bahwa kita sudah tidak punya apa-apa. Boleh, Pak. Kami tidak akan sanggup membayar seperti lawyer yang lain yang begitu fantastis biayanya, kita tidak mampu. Ini saya sampaikan awal-awal. Ya, saya bantu sebisa mungkin. Nah, terima kasih. Saya bantu semaksimal mungkin. Jadi begini, undang, ajak kawan-kawannya yang mempunyai nasib yang sama dengan data masing-masing, ya. Saya akan pelajari, saya akan inventarisir, ya. Saya akan menerjunkan tim staff untuk mempelajari daripada data-data tersebut. Setelah itu nanti kita bisa untuk ya menindaklanjuti lebih lanjut, dan Bapak dan Ibu harus siap untuk ya posting kayak gini ya. Iya. Mudah-mudahan ini Pak Hasannya. Mudah-mudahan kawan-kawan mitra yang tidak tahu tentang informasi seperti ini, mudah-mudahan dia tahu bagaimana Pak Hasan untuk orang-orang yang belum ini cara mengakses ini supaya dia tahu, biar dia langsung mengadu sendiri kepada Pak Hasan. Iya. Boleh nanti Maklum kita masalah seperti ini ya. Orang seperti saya tidak tahu bagaimana caranya YouTube Caranya itu apa apa yang lain saya tidak, kami ya, tidak ini tahu. sarana komunikasi untuk menyampaikan apa yang menjadi undang-undang Pak. Ya. Ya. Jadi saya akan begini, saya membantu sebisa saya. Artinya begini, bahwa persoalan ibu dan bapak ini tentu ini erat dengan persoalan-persoalan, tanda petik ini saya katakan adalah kerjasama. Persoalan-persoalan yang melibatkan pihak ketiga, ya. Tentu apakah ini menjadi ruang lingkupnya perdata, apakah ini ada unsur pidana sebagaimana tadi saya sampaikan. Ya. Kalau Bapak meminta satu saran dari saya, aspek hukumnya begitu Pak. Ya. Kalau memang ini perdata, pure murni perdata, maka harus ada pertanggungjawaban perdata yang harus diselesaikan oleh yang bersangkutan. Tetapi kalau ada unsur pidana, maka penegak hukum harus berani untuk mensikat dan menangkap pelakunya dan mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Itu harapan Ini kami, penting. Pak. Itu harapan kami. Karena ini melibatkan ribuan orang, ya. Tadi dibilang ada 3.000 sekian. 3.000 lebih. Main-main. Ya. sebagian ada yang sudah meninggal. Nilai value perputaran uangnya berapa miliar? 70 lebih. 70 miliar. Kurang lebihnya 100. Ya, apakah itu pure untuk ya tadi untuk jual beli tokek itu tadi, untuk transaksi tokek atau ekspor tokek, atau dikembangkan di usaha lain, atau ini dimanfaatkan untuk kepentingan memperkaya diri, kepentingan 1-2 orang, atau ya seperti apa? Jangan-jangan ini ada aspek pidananya yang terjadi. Tapi harus dengan data ya. Siap ya? Siap. Next, Bapak Ibu saya undang lagi, bawa datanya ya, dan saya akan sampaikan aspek hukumnya dan apa yang harus kita lakukan bareng-bareng, nanti kita kawal kasih. Makasih. Ini untuk teman-teman yang belum tahu bisa akses ke Pak Akson atau langsung datang ke Pak Akson. Boleh. Yang tidak tahu boleh bergabung, silahkan. Kalau merasa teraniaya, kalau kecuali kalau yang sudah ikhlas, monggo. Kami tidak bisa kita cuma sharing memberitahu kawan-kawan, ayo berjuang lagi, bangkit lagi, ojo males, tuntut hak kita, itu hak kita. Itu yang penting. Terima kasih Pak Akson atas bantuannya, kami diundang datang ke sini. Saya mewakili konco-konco, terima kasih, sangat terima kasih sekali. Sama-sama Pak Setiawan. Nanti dijadwalkan ya. Kalau bisa dalam waktu dekat ini, yang datang bawa berkas, kita podcast lagi seru-seruan di sini. Ya, meskipun saya yakin hati penjenengan semua perih, ya,
sangat perih. Uang ratusan juta harus melayang entah kemana ya. Saya lihat tadi ibu ekspresinya, aduh sedih sekali kayaknya. Iya, Nggak Pak. sedih gimana Pak, ini Diukur-ukur terus Pak ini. Pak. suaminya Iya. menderita stroke ya. Suami sakit ya bu. Sejak Rumah kapan? ini sebenarnya sudah dinumpang Pak. Kalau nggak ada saudara yang nolong terus saya dipinjami, tapi tahu ya ini bulan ini sebelum hari raya harus dikembalikan. Ya, ini saya juga bingung, saya langkah apa? Saya cuma kan otomatis nggak pinjam sana sini kan untuk mau hari raya kan nggak ada Pak. Nah, makanya itu saya juga bingung dari mau kemana, pihak DK gitu. ya kan nggak ada kejelasannya kan belum ada sampai sekarang. Sedangkan bank kan terus mengalir menekan iya, gitu ya. Iya. Nggak mau tahu pihak bank. Satunya Ini sakit apa bu? Stroke Pak. Stroke. Iya. Terus saya masih punya 2 anak yang masih sekolah kan biayanya juga banyak. Ibu putranya berapa anaknya? 2. 2 ya. Iya. Dan bapak dalam kondisi sakit sekarang. Jadi ya tolong cuma saya. Gimana lagi kan keadaan nggak bisa kerja ya. Dulu waktu mau dimasukkan kan ya ada solusi, nanti ada pendapatan gitu. Tapi ternyata kan sampai sekarang Seperti nggak ini ada ya. kejelasan ya. Dan mungkin yang mengalami nasib yang sama seperti ibu masih banyak sekali. Banyak sekali. Masya Allah. Saya prihatin. Oke, nanti kita jadwalkan lagi ya. Iya. Terima kasih Bapak, Ibu atas kehadirannya, dan dalam waktu dekat saya tunggu lagi kehadirannya dengan data, Iya. dengan berkas-berkasnya, terus kemudian nanti kita pelajari di sini. Iya. Di situ saya akan memberikan advice-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Setiawan, Ibu, terima kasih Pak Samsul. Iya, Iya. guys, luar biasa. Ternyata di Kediri ada bom waktu yang bisa saja ya dikatakan demikian, yang bisa saja meledak suatu saat karena melihat peristiwa yang begitu sangat fantastis. Ribuan member atau mitra dengan value ratusan miliar ya, ternyata saat ini keberadaan atau keuangan atau sumber keuangannya ini entah berada, tidak tahu kemana. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya yang dirugikan adalah para mitra itu sendiri. Bagaimana kelanjutan nasib mereka? Next, ikuti terus podcast kami, karena yang bersangkutan dalam waktu dekat akan mengundang berikut beserta data, dan disitulah kami akan memberikan advice-nya. Terima kasih.